Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak usia semua? Semoga antum dalam kondisi sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi bersama pembelajaran tema dengan Ustazah Tias. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita di tema 2 dengan subtema pembelajaran yang kedua. Anak Ustazah, sebelumnya kita sudah belajar bukan tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Apakah antum semua memiliki hewan? Bagi antum yang memiliki hewan dan memelihara hewan, antum semua harus menyayangi tumbuhan dan hewan ya. Oke anak Ustazah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar supaya ilmu yang Ustazah sampaikan dapat antum terima dengan baik dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Masih ingat antum tentang dongeng? Sebelumnya kita sudah pelajari. Apakah itu dongeng? Masih ingat ke antum? Dongeng adalah cerita tentang khayalan yang banyak macamnya. Ada apa saja? Yang berisi tentang apa jenisnya? Ada mite, ada fabel, hikayat, dan yang lainnya. Hari ini pembelajaran pertama Ustazah akan menjelaskan isi dongeng. Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat orang semakin mudah memahami isi dongeng. Nah, silakan antum nanti baca tentang kisah kucing kecil yang ada di buku pena antum ya, dan buatlah peta pikirannya menurut antum semua. Pembelajaran selanjutnya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Kali ini kita akan mempelajari sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Ingat ya, selain pada penjumlahan, sifat pertukaran juga berlaku pada perkalian. Silakan antum perhatikan. A dikali B sama dengan B dikali A. A dan B merupakan bilangan cacah. Ayo amati sekali lagi contoh soal yang ada. Memahami gerak hewan di lingkungan hewan. Tentunya antum memiliki hewan peliharaan. Kita dapat menirukan dari gerakan makhluk hidup di sekitar kita, seperti gerakan berjalan, melompat, terbang, dan menari. Ya, dengan menirukan gerakan itu sekaligus kita bisa merelaksasi tubuh kita. Ya, dengan meniru kupu-kupu, gerak kupu-kupu, ya, sekaligus menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Lalu kita menirukan gerakan-gerakan dengan sebuah lagu yang menyenangkan, itu akan membuat kita menjadi ceria. Menemukan isi dongeng. Bagaimana menemukan isi dongeng? Kita dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Pesan tersebut biasanya berisi anjuran agar kita bisa berbuat baik. Kita dapat menemukan amanat dari dongeng menggunakan kata tanya yang tepat. Dan pembelajaran kedua, keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Ingat, di dalam rumah kita tentunya tidak hanya terdiri dari satu orang, bukan? Ada ibu, ada ayah, ada adik, dan ada kakak. Semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat, karena kita memiliki sifat yang berbeda. Dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain.
Bagaimana kita meneruskan gerakan kelinci? Gerakan kelinci itu bisa kita tirukan. Ya, ada kelinci diam, kedua tangan kita bisa kita letakkan di atas kepala dengan posisi jongkok. Ada kelinci berdiri, kedua lutut kita bisa agak ditekuk dan kedua tangan kita di atas kepala seperti hendak melompat. Seperti ini contohnya. Maukah antum semua memperagakan gerakan kelinci? Yang diiringi lagu tentunya. Masih ingatkah antum dongeng tentang hewan yang disebut dengan fabel? Amanat yang sudah kita temukan dalam cerita, kita bisa menceritakan kepada orang lain. Fabel juga berisi pesan atau amanat. Sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Seperti yang sebelumnya Ustazah bahas, berdasarkan sifat pertukaran, hasil perkalian 2 dibilang tetap sama, walaupun letak kedua bilangan tersebut ditukar. A dikali B sama dengan B dikali A. Ayo amati contoh soal berikut. 12 dikali titik-titik sama dengan 10 dikali titik-titik. Jawabannya adalah 10 dikali 12. Jadi A dikali B sama dengan B dikali A. Mudah bukan anak ustazah cara mengerjakannya? Selanjutnya silakan antum mencoba mengerjakan latihan di buku tematik antum. Silakan kerjakan latihan di halaman. Perhatikan ya, ini tugas antum. Selamat mencoba. Semoga antum semuanya bisa mengerjakan dengan benar. Cukup sekian dari ustazah. Mohon maaf bila ada salah. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Syukron.